Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom Amang dan Inang. Kita mulai ibadah masa Prapaskah kita hari Rabu tanggal 22 Februari 2023. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kami hendak memuliakan salib Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalamnya lah keselamatan kami, hidup kami, dan kebangkitan. Allah yang Maha Kuasa, melalui 40 hari masa Prapaskah ini, jagalah hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Ajari kami untuk menyangkal diri karena kami telah menemukan kasih Kristus. Dengarkan Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Singkirkan keinginan berdosa kita dan ciptakan dalam diri kita hati yang murni dan semangat yang benar. Pakailah kami Tuhan, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Rancang hidup kami untuk menghadapi hati yang jahat dengan firman-Mu, agar mereka berbalik dan hidup. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Amin. Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu.
Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya Kau persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau tidak membenci apapun yang Engkau ciptakan, dan Engkau mengampuni dosa semua orang yang mau bertobat. Ciptakan dalam diri kami hati yang baru dan jujur, sehingga dengan sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kami dapat menerima dari Engkau, ya Allah yang penuh belas kasihan, pengampunan penuh dan pengampunan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama Anda dan Roh Kudus, satu Tuhan, sekarang dan selamanya. Amin. Renungan kita pada hari ini dengan judul seorang penuh kesengsaraan, manusia sukacita. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang bisa tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mazmur 130. Menunggu, berharap, percaya, dalam kegelapan hidup kita apa yang harus kita pegang? Yesus. Tuhan tidak melupakan kita. Dia melihat kebutuhan kita dan datang untuk menyelamatkan kita. Selama minggu-minggu Prapaskah ini, kita akan melihat Yesus dalam tindakan mengajar, menyembuhkan, Mari kita menghibur, berdoa. menyelamatkan. Seperti yang Yesaya janjikan, Yesus menanggung duka cita kita dan membawa duka cita kita sampai ke kayu salib. Lihat Yesaya 53 ayat 4. Dan ketika Dia bangkit dari kematian, Dia memberi kita kehidupan dan sukacita selamanya. Semoga Tuhan menjadikan minggu-minggu ini waktu untuk melihat, tidak seperti sebelumnya, betapa Dia telah mengasihi kita. Tuhan yang terkasih, bukalah mataku dan bantulah aku untuk melihat hati-Mu. Amin. Untuk renungan dan diskusi, apakah menunggu sulit bagi Anda? Mengapa atau mengapa tidak? Mengapa? Bagaimana Anda bersandar kepada Tuhan ketika Anda menderita?
Mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini esok sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.